meminta dengan orang tua per bulannya. Kira-kira kapan kita tidak lagi merepotkan orang tua? Persamaan saja saat nanti kita mengambil cuti di Amerika sampai menjadi undang-undang. Maka jangan salahkan nasib ketika kita stuck di tempat. Jangan-jangan cara yang kita gunakan cenderung begitu-begitu saja. Yang habis ini akan kita kupas. Yang jelas, di tangan manusia-manusia optimis, saat 1000 orang bilang, udah Ser, gak usah halu, gak usah ketinggian cita-citanya. Udah Ser, perempuan gak usah terlalu tinggi pendidikan. Kita yang akan buktikan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, teman-teman, bukan hanya ditunggu. Momentum itu dibuat, bukan hanya dinanti. Jadi kalau di manusia keempat yang terakhir, ini naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia progresif. Teman-teman, ini kita jujur bahwa nggak semua yang kita pikirkan bisa kita lakukan, benar nggak? Nggak semua sebagai anak muda, nggak semua ide, kreativitas, dan gagasan bisa kita eksekusi, benar ya? Ada aja tantangan, ada aja halangan, ada aja aturannya. Sebagai kita, teman-teman yang mahasiswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Kita semua yang saat ini sudah resmi memegang KTP, resmi sebagai warga negara Indonesia, diikat oleh aturan negara. Dalam hal ini, teman-teman, kita sebagai makhluk Tuhan, kita punya aturan ilahi. Sebagai orang Indonesia, ini belum tentu cocok untuk yang di timur Indonesia. Norma sosial kita semua anak menjadi sibuk itu sangat riskan. Kita semua adalah manusia yang sibuk. Saat itu tadi nggak sadar bahwa tadi sibuk. Teman-teman bisa bayangkan betapa bahayanya orang yang tidak tahu atau ketidaktahuannya. Kan kalau kata orang tua kita, lebih bagus kita tahu bahwa kita nggak tahu, sehingga kita akan terus mencari tahu, kan logikanya begitu ya. Sedangkan Sally tidak tahu bahwa Sally tidak tahu. Sally tidak tahu bahwa Sally sibuk, sampai akhirnya satu mentor menegur Sally, mengkritik Sally. Ser, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya kita yang masih meminta dengan orang tua per bulannya. Kira-kira kapan kita tidak lagi merepotkan orang tua? Kalaupun belum bisa memberi nggak apa-apa. Yang penting kita nggak merepotkan dulu deh. Ya udahlah. Itu nanti gimana takdir berbicara aja. Teman-teman, 8 tahun ke depan adalah peak session pertama bonus demografi terjadi di negeri kita. Kira-kira kita kepengen ngelihat kondisi generasi kita kayak gimana? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, teman-teman, mereka senang mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ngedukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, dan goal kita. Gimana kalau enggak? 1 kali hidup, umur kita singkat. Masa muda nggak akan terulang 2 kali, waktu nggak akan nunggu kita siap habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal, cita-cita, atau apapun kita menyebutnya, ini nggak ada yang mendengar. Tipikal manusia yang ketiga, naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Cirinya gimana nggak, Ser? Tanyakan 1 pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia yang optimis akan selalu menyisakan ruang, space, sekecil apapun, sesempit apapun, untuk tetap berpikir positif. Dan bicara masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi kita laki-laki atau perempuan.
bekerja